Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terputus. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Kita akan lanjutkan yang tadi. Mungkin saya ulang lagi saja. Bentar ya. Ini belum share screen. Biasanya baik-baik saja, tapi tadi ada sedikit masalah. Aduh, muter-muter nih. Bentar ya. Ya, udah terlihat semuanya ya. Baik, terakhir tadi kita sampai sini ya. Loh? Iya, Pak, benar. Iya, Pak. Terus sampai sini. Ya, sampai situ, Pak. Oke. Jadi ini contoh barisan secara realnya seperti ini. Ini barisan konvergen. Yang pertama dari barisan konvergen. Jadi ini konvergen menuju satu. Jadi A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan seterusnya. Ini AN konvergen menuju satu. Bisa juga konvergen menuju satunya seperti ini. Dia berosilasi. Jadi B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 dan dia terus mendekati satu. Berikutnya lagi ada yang seperti ini. Di sini dia nggak konvergen gitu ya. Kalaupun mau disebut konvergen, ini harus dipecah menjadi barisan ganjil dan barisan genap gitu ya. Ini untuk barisan ganjilnya C1, C2, C3 gitu ya. C5, ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini kalau kita lihat sekilas ini dia tidak konvergen. Karena barisannya ada yang konvergen ke satu, ada yang konvergen ke negatif satu. Yang konvergen ke negatif satu ini dan yang konvergen ke satu ini barisan genap yaitu C2, C4, C6 gitu ya. Ada juga barisan yang seperti ini barisan konstan. Jadi D1, D2, D3 ini semuanya sama dengan ini sama semua gitu. Jadi ada barisan konstan. Jadi kemudian satu semua itu disebut barisan juga. Jadi barisan itu tidak harus selalu berbeda-beda, bisa juga barisan itu dia konstan. Nah, berikutnya, suatu barisan dikatakan konvergen kalau limitnya ada. Jadi kalau limit fx ke x menuju t hingga sama dengan L, maka limit fn pun akan konvergen ke L. Jadi kalau kita ingin melihat suatu barisan, barisan itu kan dia ada urutannya ya, ada urutannya n. N ini dia urutannya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan si AN ini konvergen ke L, ingin melihat konvergen ke L, kita cukup melihat AX-nya. Jadi kalau fx-nya konvergen ke L, maka fn-nya pun konvergen ke L. Contohnya mungkin nanti kita bahas. Pertama dari sifat limit dulu. Ini dasar untuk melihat bahwa suatu barisan itu konvergen atau tidak. Eh, jadi di sini misalkan kita punya limit dari AN plus BN atau AN min BN itu sama limit AN plus limit BN atau limit AN minus limit BN. Dengan demikian ini limit bersifat distributif terhadap penjumlahan dan juga pengurangan. Dan kalau misalkan AN dan BN konvergen, maka limit AN plus BN itu akan konvergen. Itu ke L plus M. Kalau min M, kalau dikurangi, maka limit AN min BN konvergen ke L kurangi M. Seperti itu. Untuk perkalian juga serupa, di sini kalau misalkan limit AN dan BN konvergen, maka limit AN kali BN juga konvergen ke L dikali M. Atau limit AN kali BN sama limit AN kali limit BM, dan limit AN bagi BN sama limit AN dibagi limit BN. Dan limit dari AN per BN ini ada jika limit BN-nya di eta 0. Gitu ya. Bang, barisan itu ada yang monoton naik, ada juga yang monoton turun. Dikatakan monoton naik kalau misalkan suku berikutnya dia lebih besar. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5 itu monoton naik. Atau 2, 4, 6, 8 itu monoton naik. Jadi kalau makin besar itu disebut monoton naik. Kalau monoton turun misalkan contohnya
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 itu monoton turun. Jadi kalau monoton turun, suku berikutnya dia menjadi lebih kecil gitu ya dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya, contoh, tentukan konvergensi barisan berikut ini. Jadi kita punya barisan di sini AN sama dengan N per 2N minus 1. Apakah dia konvergen atau tidak? Di sini kita perlu melihat bentuk realnya gitu ya. Jadi kalau untuk mengetahui konvergen atau tidak, apakah bentuk X-nya konvergen atau tidak? Kalau bentuk X-nya konvergen, maka bentuk untuk N asli pun dia konvergen. Jadi untuk N 1, 2, 3, 4, 5 pun konvergen. X di sini dia bilangan real ya. Bilangan real itu dia lebih padat dan lebih banyak. Nah, di sini kita hitung limitnya. Jadi kita hitung aja limit dari fx, yaitu limit dari x per 2x minus 1 ketika x menuju tak hingga. Di sini kita gunakan L'Hopital. L'Hopital tuh berarti di sini x-nya turun kan? Turun dari x ini 1, turun dari x minus 1 di sini 2. Jadi awalnya L'Hopital tuh masukkan dulu tak hingganya ke sini, ke dalam x. Kalau dia tak hingga per tak hingga, maka kita turunkan. Turunkan. Di sini jadinya limit x menuju tak hingga, gitu awalnya ini x per 2x minus 1. Ini sama dengan limit x menuju tak hingga. Turun dari x di sini 1, turun dari 2x minus 1 di sini adalah 2 kurangi 0. Gitu ya. Setelah itu masukkan, hitung limitnya. Limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Karena ini 1 per 2 minus 0 adalah 1 per 2, berarti limitnya ini adalah setengah. Seperti itu. Karena untuk barisan, untuk realnya, fungsi realnya dia konvergen ke setengah untuk x menuju tak hingga, maka kalau untuk n-nya, untuk bilangan aslinya dia pun konvergen ke setengah. Dengan demikian, ini termasuk barisan yang konvergen menuju setengah. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi untuk melihat suatu barisan konvergen, caranya dengan menggunakan limit seperti ini. Contoh berikutnya, kita punya AN sama dengan N kuadrat plus 1 per 2N kuadrat plus 2. Di sini kita ambil bentuk fx-nya, gitu. Bentuk x-nya di sini berarti n-nya kita ganti dengan x kuadrat plus 1 per 2x kuadrat plus 2. Lalu setelah itu kita gunakan L'Hopital, lagi-lagi L'Hopital. Di sini limit dari x kuadrat plus 1 per 2x kuadrat plus 2 sama limit dari ini turunan, kita turunkan, x kuadrat plus 1. Kalau L'Hopital itu syaratnya dia harus tak hingga per tak hingga atau 0 per 0 ya. Jadi kalau kita substitusinya 0 per 0 tak hingga per tak hingga, boleh pakai L'Hopital. Dan L'Hopital itu ini masing-masing pemilang penyebut diturunkan terhadap x. Di sini ketika di substitusikan tak hingganya adalah tak hingga per tak hingga. Tak hingga kuadrat plus 1 adalah tak hingga. 2 kali tak hingga kuadrat adalah tak hingga tambah 2 tak hingga. Jadi ini tak hingga per tak hingga berarti boleh pakai L'Hopital. Dan L'Hopital berarti pemilang kita turunkan. Turunan x kuadrat plus 1 adalah 2x. Turunan 2x kuadrat plus 2 di sini adalah 2 kali 2 ini 4x di sini turunannya, bagian penyebutnya. Lalu setelah itu ini x-nya kita coret, jadi limit dari 2 per 4. 2 per 4 itu setengah, limit dari setengah adalah setengah. Dan karena bentuk fx-nya dia konvergen ke setengah untuk x menuju tak hingga, maka limit dari an-nya untuk n menuju tak hingga juga akan konvergen ke setengah. Dengan demikian barisan ini konvergen menuju setengah. Oke. Berikutnya deret tak hingga. Perbedaan barisan dan deret di sini kalau deret dia dijumlahkan, jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4 sampai dengan tak hingga, jadi AN N1 sampai tak hingga disebut deret. Kalau barisan dia hanya dibariskan saja gitu. Kalau barisan bentuknya seperti ini ya. A1, A2, A3 dan seterusnya. Ini barisan. Kalau yang ini deret. Jadi perbedaan barisan dengan deret saya rasa cukup jelas. Kalau deret dijumlahkan, kalau barisan dia tidak dijumlahkan. Walaupun sama-sama unsurnya dia sampai dengan tak hingga. Nah, bagaimana dengan pengertian barisan yang deret yang konvergen? Jadi deret itu ada deret yang konvergen. Jadi tidak hanya barisan konvergen, deret pun ada yang konvergen. Kalau tadi untuk barisan untuk menjadi konvergen atau tidak, ini bentuk dulu ke dalam bentuk AN. AN-nya di sini apa? Lalu hitung limit AN untuk N menuju tak hingga gitu ya. Kalau AN ini sama dengan Fn, kita hitung di sini limit dari Fx ketika X menuju tak hingga. Kalau dia misalkan konvergen ke apa sih di sini konvergen ke A, maka di sini limit AN pun dia konvergen ke A. Gitu ya. Ini untuk barisan. Nah,
untuk deret bagaimana? Kalau deret ini kita bentuk barisan dari S1, S2, S3 dan seterusnya sampai tahingga. Lalu kita hitung limit dari Sn ketika n menuju tahingga. Nah, kalau limit dari Sn dia menuju L, maka dengan demikian ini deret dari An untuk n menuju tahingga, N1 sampai dengan tahingga, ini pun dia konvergen ke L. Jadi kalau limit dari eh, jumlah parsialnya konvergen ke L, maka deretnya pun konvergen ke L. Seperti itu. S1 itu apa? S1 itu di sini adalah A1, S2, A1 plus A2, S3 di sini adalah A1 plus A2 plus A3, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi kalau untuk barisan, langsung saja dihitung limit dari fx ketika x menuju hingga. Kalau dia konvergen, maka barisan pun konvergen. Untuk deret, kita nyari S1, S2, S3 terlebih dahulu. S1 di situ adalah ini, A1, S2, A1 plus A2, S3, A1 plus A2, A3. Lalu cari bentuk Sn-nya. Sn-nya apa? Setelah dapat Sn-nya, hitung limit Sn. Kalau dikonvergen ke L, maka deretnya pun konvergen ke L. Contohnya mungkin seperti ini. Nah, di sini ada penegasan bahwa perbedaan untuk konvergen dan tidak konvergen deret itu seperti ini. Jadi kalau suatu deret dikatakan konvergen kalau Sn-nya konvergen ya. Barisan Sn-nya konvergen. Dan deret ini disebut divergen kalau barisan Sn-nya pun divergen. Konvergen itu artinya dia limitnya suatu bilangan real yang berhingga gitu ya. Jadi suatu bilangan yang berhingga itu disebut konvergen. Kalau limitnya suatu bilangan yang berhingga di konvergen, kalau dia hasil limitnya adalah tak hingga, dia disebut divergen. Oke, berikutnya di sini kita masuk ke deret geometri, sedikit bernostalgia gitu ya. Deret geometri ini sebenarnya sudah kalian kenal juga waktu di sekolah menengah dulu. Dan deret geometri dan deret aritmatik itu termasuk deret yang populer, bukan hanya di sekolah menengah, tapi populer juga di tes TPA dan juga tes CPNS mungkin ya. Mungkin kalau di antara kalian ada yang berniat dari CPNS, mungkin kalian harus menguasai deret juga. Nah, di sini kita punya deret geometri. Deret geometri itu bentuknya seperti ini. A plus AR kuadrat sampai dengan AR pangkat N-1. Kalau dalam bentuk sigma, penulisan seperti ini, sigma N1 sampai hingga AR pangkat N-1. Dan di sini disebut deret geometri kalau A-nya tak 0 ya. Karena kalau A-nya 0 di sini nggak seru. Kalau A-nya 0 ini 0 semua gitu ya. Kalau 0 semua hilang apa yang mau kita bicarakan. Nah, untuk jumlah parsial deret, di sini kita tulis seperti ini, Sn sama dengan sigma I1 sampai dengan N, AR I pangkat min 1. Jadi kalau misalkan di sini Sn, berarti sampai dengan AR pangkat N min 1. Jadi kalau kita punya S1, S1 di sini hanya A saja. S2 di sini adalah A plus AR, karena di sini pangkat 1 ya. Ini 2, ini pangkat 1. Kalau S3 di sini A plus AR kuadrat. Jadi pangkatnya di sini 1. S3 ininya pangkat 2. Kalau Sn berarti sampai dengan pangkat N-1. Sedangkan untuk Sn-nya sendiri, kalau dalam bentuk rumus, ini waktu di sekolah menengah sudah diberikan juga, Sn adalah A kali 1 minus R pangkat N per 1 minus R. Jadi kalau ditanya langsung misalkan kita punya deret geometri, di sini misalkan R-nya berapa ya? R-nya 2 misalkan ya. Hanya di sini 1. Berarti di sini barisannya adalah 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 kali 2 kuadrat tambah 1 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ini 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus misalkan di sini berapa lagi nih? Berapa nih? 2 pangkat 4 berarti 16 ya ini ya. 16 dan seterusnya. Deretnya seperti ini. Kalau ditanya misalkan di sini S3, S3 berarti di sini adalah 1 kali 1 kurangi 2 pangkat 3 per 1 kurangi R-nya 2 ya. 1 kurangi 2 berarti di sini 1 dikali 1 dikurangi 8
per negatif 1. 1 kurang 8 ini negatif 7. Negatif 7 per negatif berarti di sini hasilnya adalah 7 ya. 7. S3-nya 7. Kalau di sini 1 tambah 2 tambah 4, ini pun 7. Seperti itu. Ini untuk SN-nya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kekonvergenannya? Nah, di sini langsung dihitung aja. Kalau mau dihitung konvergennya ini limit SN ketika N menuju tak hingga. Ini sama dengan, sebenarnya ini nanti ada penjelasannya. Jadi kita cukup melihat dari Rn-nya saja. Tapi di sini ternyata malah contoh yang lain dulu gitu ya. Oke. Pertama, kita punya dilihat geometri seperti ini, yaitu setengah tambah seperempat tambah seperdelapan tambah 1/16 tambah 1/32 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini rasionya atau R-nya di sini adalah setengah gitu ya. S1-nya di sini adalah setengah, S2-nya setengah tambah seperempat, S3 adalah setengah tambah seperempat tambah 1/8. Di sini pertama kita mencari bentuk SN-nya. Jadi kita pura-puranya di sini kita belum tahu bentuk SN yang ini. Rupanya kita belum tahu. Kalau nggak tahu, maka kita harus mencari bentuk SN umumnya bagaimana. Pertama, di sini idenya adalah kita bentuk ini menjadi 1 kurangi setengah pangkat N. Taunya dari mana? Di sini kita lihat setengah ini untuk S1. S1 setengah. S2-nya di sini ternyata 3/4. S3 di sini 7/8. Jadi awalnya ini setengah. Kemudian 3/4. Berikutnya di sini adalah 7/8. Ini S1. Ini S2. Ini S3. Nah, lalu setelah itu kita lihat di sini. Ternyata 3/4 itu dengan setengah gitu ya, memiliki bentuk atau pola yang sama. Setengah di sini adalah 1 kurangi setengah, sedangkan 3/4 di sini adalah 1 kurangi seperempat ya. Sedangkan ini 7/8, 7/8 1 kurangi 1/8. Dan di sini apa ya, intuisinya bisa jalan kalau kalian mengerjakan latihan sebelumnya. Jadi kalau di sini ada latihan nih. Nah, ini latihan. Nah, di sini kalian harus mencari bentuk AN-nya. Kalau untuk 1 sampai dengan 7, ini AN-nya sudah, A1 sampai dengan 5, ini AN-nya sudah langsung, gitu, udah ada. Sehingga 6 sampai dengan 11, ini harus mencari bentuk AN-nya. Nah, kalau kalian sudah lancar mencari bentuk AN, kalian pun bisa lancar mencari bentuk SN. Mencari bentuk SN tanpa menghafal yang ini ya. Nah, ini. Ini kebetulan geometri SN-nya ini udah terkenal sekali gitu ya. SN-nya seperti ini. Tapi kalau misalkan lupa lagi bentuk SN-nya, maka mau tidak mau kita harus mencari bentuk SN-nya, pola SN-nya seperti halnya mencari pola AN. Ya. Nah, lalu setelah seperti ini, 1 min setengah, 1 min seperempat, 1 min seperdelapan. Ini setengah tuh. Dengan seperempat, dengan seperdelapan, ini punya keterkaitan. Kalau ini setengah dengan seperempat, seperempat itu adalah setengah pangkat 2. Seperdelapan adalah setengah pangkat 3. Dengan demikian, kita dapatkan SN-nya adalah 1 kurang setengah pangkat N. Cara penulisannya seperti ini untuk jawabannya. Nah, standar SN-nya, kita hitung limit dari SN. Limit dari SN ketika N menuju hingga adalah limit dari N menuju hingga 1 kurangi setengah pangkat N. Gitu ya. Limit dari SN nih. N-nya menuju tak hingga. Dan di sini, 1/2 pangkat N, di sini itu adalah, ini limit N menuju tak hingga 1 kurangi 1/2 pangkat N. Gitu ya. Karena ini jadinya 1/2 pangkat N itu adalah 1 pangkat N per 2 pangkat N. 1 pangkat N itu 1, 2 pangkat N itu 2 pangkat N. Kalau N-nya menuju tak hingga, ini jadinya 2 pangkat tak hingga adalah tak hingga, 1 bagi tak hingga dia menjadi menuju 0. 1 kurangi 0 adalah 1. Dengan limitnya ini adalah 1. Dengan demikian, deret ini nih, sigma dia akan konvergen menuju 1. Jadi jumlahnya lebih tepatnya setengah tambah seperempat tambah seperdelapan tambah 1/16 tambah 1/32 dan seterusnya sampai tak hingga. Ketika dijumlahkan ini tidak akan melebihi 1. Dan dia akan mendekati 1. Walaupun nggak sama dengan 1, dia akan mendekati 1. Karena konsep limit itu dia menghampiri ya, bukan sama dengan. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Masih connect ini? Jelas, Pak. Oke. Iya. Lanjut. Berikutnya, contoh kedua. Ini dead collapse, di sini sigma 1 per I kali I plus 1. Kenapa ini disebut dead collapse? Nanti kita lihat di sini. Pertama, 1 per I kali I plus 1, ini bisa ditulis seperti ini. 1 per I kurangi 1 per I plus 1. Jadi kita urai ya. Kita urai. Caranya seperti ini. Ini jadinya 1. Maaf ya. Maaf salah. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Kita punya deret sigma I 1 sampai dengan hingga dari 1 per I kali I plus 1. Nah, pertama, untuk 1 per I kali I plus 1, kita tulis ulang menjadi 1 per I kurangi 1 per I plus 1. Di sini dilihat dari bentuknya, ini kita urai. Jadi 1 kita tulis ulang sebagai 1 tambah I kurangi I. Jadi ini tidak merubah nilainya. Karena ini plus I minus I ini 0 gitu ya. Terus ini kita urai. 1 plus I-nya ditulis di sini, negatif I-nya tulis di sini gitu ya. Nah, setelah diurai seperti ini I plus satunya ini habis. Berikutnya di sini I-nya habis juga. Jadi ini 1 per I, yang ini 1 per I plus 1. Kenapa kita tulis seperti ini? Tujuannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya SN, SN tuh di sini adalah ini A1 ya. A1 di sini adalah 1 per 1 kurangi 1 per 1 plus 1. A2 di sini adalah 1 per 2 kurangi 1 per 2 plus 1. Dan seterusnya gitu ya.
Jadi kalau saya punya A3 di sini, A3 adalah 1/3 kurangi 1/3 plus 1. Seperti itu. Di sini 1/1 dikurangi 1/1 ini adalah 1 kurangi setengah. Yang ini adalah 1/2 kurangi 1/3. Ya. Yang di sini ini 1/3 kurangi 1/4. Dan ini kondisinya lebih teratur dibandingkan yang ini. Bentuk 1/I kali I plus 1. Walaupun di sini kita bisa ngelihat kalau yang ini tuh bisa langsung dapat A1-nya, A2-nya, A3-nya berapa langsung dapat gitu ya. Tapi tujuan kita di sini adalah melihat keteraturannya supaya kita bisa mendapatkan bentuk SN umumnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ini bukan direct geometri seperti yang tadi, di sini nggak ada rasionya gitu ya, nggak ada rasionya. Jadi di sini kita tulis lagi A1-nya adalah ini, 1 kurangi setengah, A2-nya setengah kurangi 1/3, A3-nya setengah kurangi 1/4, dan seterusnya. Dan di sini kalau kita lihat negatif setengah di sini ada di A1 dan di A2 ya. Setengah di A1 A2. Ini negatif setengah, ini setengah. Ini 1/3, ini ada 1/3 lagi di sini. Ini di A2 dan A3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian tengahnya ini kolaps semua. Kalau dijumlahkan ini min setengah tambah setengah 0, min 1/3 tambah 1/3 0, min 1/4 di sini di A4 di sini muncul lagi ini 1/4 dikurangi 1/5. Ini kolaps semua bagian tengahnya sampai dengan 1/n. Yang berakhir di 1/n plus 1. Ini untuk IAN. AN-nya adalah 1/n kurangi 1/n plus 1. Ini AN, ini A1, ini A2, ini A3. Kalau kita lihat ini bagian tengahnya kolaps semua. Dengan demikian ini disebut juga dengan direct collapse. Gitu ya. Dengan demikian yang tersisa di sini adalah tinggal ujungnya saja. Awalnya itu 1, berakhirnya di negatif 1/n plus 1. Dengan demikian kita dapatkan SN-nya adalah 1 kurangi 1/n plus 1. Kita hitung limitnya. Limit SN adalah limit dari 1 kurangi 1/n plus 1. N-nya menuju tahingga tambah 1 tahingga. 1 bagi tahingga dia menuju 0. 1 kurangi 0 dia 1. Dengan demikian limit SN dia konvergen menuju 1. Seperti itu. Ini untuk direct collapse. Jadi hari ini mungkin yang baru ada direct collapse. Kalau direct geometri sebenarnya sudah kalian pelajari dulu waktu di sekolah menengah. Berikutnya ini ada deret yang cukup populer gitu ya, yaitu deret harmonik. Bentuknya adalah sigma 1/I, I-nya 1 sampai dengan tahingga. Apakah dia konvergen? Mari kita lihat SN-nya di sini adalah 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 sampai dengan 1/n. Ini untuk SN. Nah, kalau kita lihat ini SN bisa kita kelompokkan seperti ini. Kelompokannya ini kita buat seperti ini, 1 tambah setengah, berikutnya 2 elemen yang kita kurung, berikutnya setelah 2 berikutnya 4 yang kita kurung dan seterusnya. Jadi bentuknya kelipatan genap gitu. Jadi ini 2, berikutnya di sini 4, berikutnya yang kita kurung di sini adalah 8 dan seterusnya, kelipatan 2 ya. Dan kalau kita jumlahkan di sini, ini tuh jumlahnya tidak akan melebihi yang bawah. Kenapa? Karena di sini 1/3 dengan 1/4 ini lebih besar 1/3 gitu ya. Maaf, maksud saya itu yang atas lebih besar daripada yang bawah. 1/3 dengan 1/4 itu lebih besar 1/3. 1/5 dengan 1/8 lebih besar 1/5. Kalau dia dibagi 5, yang atas di bawah dibagi 8. Dengan demikian yang bawah ini lebih kecil karena pembaginya lebih gede. Ini 1/6 dengan 1/8 itu lebih besar 1/6. 1/7 dengan 1/8 itu lebih besar 1/7. Dan ini kita kondisikan sampai dengan 1/n juga yang di bawah. Kalau kita bandingkan jumlah parsial bagian atas dengan bagian bawah, itu yang bagian atas lebih besar. Totalnya lebih besar dibanding bagian yang bawah. 1 tambah setengah. Ini 1/4 tambah 1/4 setengah ya. 1/8, kalau 1/8-nya ada 4, ini setengah juga. Berikutnya setelah 1/8 di sini ada 1/16 sebenarnya. 1/9 tambah 1/10 sampai dengan 1/16. Itu jumlahkan setengah juga nantinya. Dan di sini ini kita dapatkan direct konstan yaitu setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah dan seterusnya sampai dengan 1/n. Nah, kalau kita punya sebuah deret yang konstan, setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah, ini akan menjadi deret yang apa namanya? Divergen. Jadi kalau kita punya sebuah deret konstan, misalkan kayak 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya, itu dia akan menuju tahingga. Atau 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8
Dan seterusnya, ini akan menuju tak hingga. Jadi kalau jumlah konstan, dia akan menuju tak hingga. Nah, sedangkan kondisinya, yang atas itu lebih gede daripada yang deret konstan ini. Jadi harmoni itu lebih gede dibanding deret konstan setengah. Karena jumlah setengah tambah setengah tambah setengah ini kalau menuju tak hingga dia tak hingga, yang kecil aja tak hingga, apalagi yang gede gitu ya. Yang gede pun akan ikut tak hingga. Dengan demikian, deret harmonik adalah deret yang divergen. Gitu. Pak, saya mau nanya untuk si Ya. deret harmonik ini dia dikelompokannya emang selalu genap gitu ya? Dia nggak bisa ganjil. Kelipatan genap terus. Eh, Gini, jadi itu trik saja. Kita mengelompokkan seperti ini tuh dia trik aja. Tujuannya untuk melihat dia konvergen atau tidak. Jadi ini trik aja. So, bisa aja kalian kelompokkan di sini menjadi deret ganjil tuh bisa aja gitu ya. Cuma di sini akan lebih mudah kalau kita lihat untuk yang jumlahnya setengah gitu ya. Jadi kita kita bandingkan dengan suatu deret konstan. Jadi tujuan intuisinya itu, gitu, ide awalnya itu, kita ingin membandingkan deret harmonik dengan deret konstan. Kita bandingkan. Sedangkan kita punya sebuah teorema, mungkin kalau punya bukunya bisa dibuka di bukunya. Di pertemuan berikutnya juga kita akan bahas tentang perbandingan deret gitu ya, mencari konvergenan deret dengan perbandingan. Jadi kalau kita punya sebuah deret konstan itu udah pastikan dia divergen, nggak mungkin konvergen. Nah kita bandingkan dengan deret yang lebih kecil, dan di sini deret setengah tambah setengah tambah setengah ini dia lebih kecil dibanding deret harmonik. Udah kelihatan lebih kecil ya ini. Ini yang konstan ini seperempat, ini sepertiga. Sepertiga dengan seperempat itu lebih besar sepertiga ya. Demikian pula ini seperlima dengan seperdelapan lebih besar seperlima, seperenam dengan seperdelapan lebih besar seperenam, dan seterusnya. Deret konstan yang bawah ini sama dengan ini. Satu tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, dan seterusnya. Jadi maksud penyumlahan kelipatan dua ini dijumlahkan dengan jumlah suku kelipatan dua, ini dua, ini ada empat, terus berikutnya di sini ada delapan, delapan buah suku, dan seterusnya. Ini tujuannya supaya menggiring bentuk deret ke dalam bentuk deret konstan jumlah setengah, setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Ini kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi kalau kita misalkan ingin istilahnya itu melihat konvergenan dengan membandingkan dengan deret lain, di sini kita perlu banyak latihan. Karena kita harus apa ya? Mungkin bisa beberapa kali gitu, beberapa kali. Kalau kita pakai perbandingan. Lain halnya kalau kita misalnya menggunakan limit. Kalau pakai limit misalkan di sini mana ya? Nah, ini tergantung dari rasionya, limit dari Sn. Ini kan secara umum kalau mencari konflik deret pakai limitnya. Pada umumnya pakai limit. Tapi kita bisa pakai perbandingan seperti tadi yang deret deret harmonik. Bisa juga menggunakan trik seperti yang tadi deret kolaps ya, deret kolaps. Itu mencari Sn-nya. Nah, ini kalau Sn-nya udah dapat, ini bisa kalian langsung dapat, kita hitung limitnya. Kalau limit Sn ketika n menuju tak hingga dia konvergen, maka di sini deretnya pun konvergen. Kalau di sini berarti ini sama dengan limit dari A kurangi ARN gitu ya, atau A limit dari A kali 1 min R pangkat N per 1 min R N menuju tak hingga. Nah gini ya. Kemudian di sini sebentar. N-nya menuju tak hingga. Kalau N menuju tak hingga di sini tuh bawahnya ini bisa diabaikan sebenarnya. Kita berdemikian hanya melihat R-nya saja. R-nya saja. Ini 1 min R pangkat N. Di sini kalau misalkan N-nya menuju tak hingga, N-nya menuju tak hingga, dan R-nya di sini tuh misalkan ini di sini unsur di real ya, unsur di real, dia bisa positif bisa negatif R-nya. Tapi yang jelas tidak sama dengan satu, karena kalau R-nya satu ini nggak lucu ya. Jadi berdasarkan konstan A tambah A tambah A tambah A terus gitu ya. R-nya nggak sama dengan satu. Di sini R-nya bisa
lebih besar dari satu, bisa juga R-nya kurang dari satu. Kalau kurang dari satu mungkin seperti ini ya, 0 kurang dari R kurang dari satu. Jadi kalau R-nya pecahan nih, R-nya pecahan, jadi satu per berapa gitu ya, satu per P misalkan, satu per P. Misalkan R-nya satu per P, kalau R-nya antara 0 sampai itu kan satu per P ya, maupun bisa juga bukan satu per P sih ya, tapi bagian atasnya lebih kecil dibanding bagian bawahnya. Nah, kalau pangkat N, R pangkat N ini sama dengan satu per P pangkat N. Kalau kita hitung limitnya, untuk yang R-nya antara 0 sampai satu, ini tuh jadinya limit dari ini aja, limit dari R pangkat N-nya doang gitu ya. Kita lihat nih, limit dari R pangkat N untuk N menuju tak hingga, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 per P pangkat N, ini sama dengan limit N menuju tak hingga 1 per P pangkat N. N-nya menuju tak hingga. Kalau yang menuju tak hingga berarti P pangkat tak hingga ini tak hingga, satu bagian tak hingga dia menuju 0. Jadi kalau R-nya antara 0 sampai 1, dia akan konvergen ke N-nya 0 ya. Jadi konvergen ke A per 1 minus R. Dia akan konvergen ke A per 1 minus R. Ini kalau R-nya antara 0 sampai 1. Tapi kalau R-nya lebih besar dari 1 bagaimana? Kalau R-nya lebih besar dari 1, ini kita lihat nih yang ininya. Ini kan limitnya bisa masuk ya ke atas sama ke bawah nih. Ini limitnya kalau kalau dia lebih besar dari 1, ini R-nya itu di sini kita sebut apa ya? Berarti berarti dia bukan pecahan ya, bukan pecahan. Bukan pecahan, ini lebih besar dari satu. Kalau dipangkatkan, pangkatkan N, dia itu akan menuju tak hingga. Jadi kalau misalkan R-nya itu 3/2 gitu ya, atau ya lebih besar dari satu lah ya, dia akan divergen. Mungkin nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti itu. Jadi hari ini yang sudah kita bahas, pertama adalah barisan, kedua adalah deret. Untuk barisan dia tidak dijumlahkan, sedangkan deret dia dijumlahkan. Untuk menunjukkan konvergenannya, untuk deret dari bentuk SN-nya. Kalau untuk barisan dari bentuk AN-nya, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan untuk latihan pada modul sudah bisa dikerjakan untuk bagian CO2. Tapi sebelum CO2 dikerjakan, mungkin ada baiknya CO1 juga diselesaikan terlebih dahulu, gitu ya. Dan bagi yang sudah paham untuk materi hari ini, boleh diuji cobakan keseluruhan latihannya untuk melihat sejauh mana kalian paham dengan materi yang sudah disampaikan. Jadi kalau misalkan nggak langsung diterapkan ke latihan, bisa jadi mungkin nanti kalian lupa, gitu ya. Dan kalau masih misalkan kurang jelas untuk yang saya sampaikan hari ini, bisa dilihat lagi mungkin dari rekamannya nanti. Ada yang merekam nggak untuk pertemuan hari ini? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Bisa dari rekamannya atau kalau misalkan kurang cocok dengan cara penjelasan saya, bisa lihat penjelasan dari dosen ITB untuk kalkulus. Jadi bukan hanya dari TLU saja, dosen ITB banyak yang bikin memposting perkuliahan di YouTube. Mungkin ada Pak Bara, juga ada Pak Prof. Hendra Gunawan gitu ya dari ITB, Matematik ITB. Kemudian kalau dari luar negeri mungkin bisa dilihat berkuliah dari MIT tentang kalkulus gitu ya, Massachusetts Institute Technology gitu ya di Amerika, dan juga perkuliahan-perkuliahan lainnya di YouTube. Jadi ada banyak eh, fasilitas yang bisa kalian maksimalkan untuk memahami materi ini. Baik, sekian dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang berpuasa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, belum warahmatullahi saya wabarakatuh. foto ya. Belum Iya, saya foto. Pak. Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya. Akan saya screenshot yang hadir pada perkuliahan hari ini. Oh, Pak, kamera saya nggak bisa dibuka, Pak.
Oke, bagi yang HP atau laptopnya bermasalah, semoga dapat cara untuk memperbaikinya, gitu ya. Apakah itu dengan cara beli baru atau apapun itu. Saya akan mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, maaf. 1. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Perkuliahan selanjutnya pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.